seorang anak yang sangat berusaha keras untuk mencapai mimpinya. Namun di balik kesuksesan itu, ada satu sosok yang telah berjuang jauh lebih keras. Ibunya yang seorang pemulung. Suatu hari, di hari yang paling penting dalam hidupnya, dia melarang ibunya datang ke wisuda. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam dan meneteskan air mata. Kisah ini akan menyentuh hatimu. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah bergabung di sini. Jika kamu suka cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentunya menguras perasaan, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga komentar dan tulis dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang ibu bernama Sari. Ia adalah seorang pemulung yang setiap hari berjalan berkeliling dari pagi hingga malam, mengumpulkan barang-barang bekas, plastik, kardus, atau apa saja yang bisa dijual untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Arif. Sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu, Sari menjadi tulang punggung satu-satunya bagi keluarga kecil mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Arif, sang anak yang sejak kecil memiliki cita-cita besar. Arif selalu terlihat berbeda dari anak-anak seusianya. Ia punya tekad yang kuat dan impian yang sangat besar. Impian yang berani menentang kemiskinan dan kekurangan yang ada di sekitarnya. Sejak kecil, Arif selalu bersemangat belajar, membaca buku-buku tua yang didapatnya dari perpustakaan desa, atau mengikuti kursus-kursus gratis yang diadakan di balai desa. Sari tahu Arif punya potensi besar, dan dia ingin sekali melihat anaknya sukses. Namun setiap hari ia merasa terbebani oleh kenyataan hidupnya yang jauh dari ideal. Ia sadar betul bahwa ia bukanlah ibu yang bisa memberikan kemewahan pada anaknya. Sari hanya bisa menawarkan kasih sayang dan doa yang tulus. Setiap malam, ketika mereka berdua duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, Sari sering mengingatkan Arif. Nak, jangan pernah berhenti mengejar mimpimu. Tak peduli apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu. Arif, yang selalu tersenyum mendengarnya, tahu betul betapa besar pengorbanan ibunya. Namun, ia tak ingin ibunya merasa lebih berat dengan beban hidup mereka. Ia ingin sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa memberikan kebanggaan pada ibunya. Hari demi hari, waktu berlalu dengan cepat. Arif berhasil mendapatkan beasiswa penuh di sebuah universitas swasta di kota. Sari, yang mendengar kabar itu, merasa sangat bangga. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras Arif dan keinginan kuatnya untuk meraih mimpi. Namun di sisi lain, ia merasa cemas. Bagaimana Arif bisa hidup di kota besar yang penuh dengan godaan? Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan latar belakang keluarga seperti mereka? Sari, yang selama ini bekerja keras sebagai pemulung, merasa tidak pantas berada di dekat dunia yang penuh dengan orang-orang berkelas dan sukses. Ketika Arif mulai menjalani masa perkuliahannya, dia merasa sangat canggung. Berada di lingkungan yang jauh lebih baik dari yang pernah ia kenal, Arif merasa tidak percaya diri. Ia seringkali membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Mereka datang ke kampus dengan mobil baru, mengenakan pakaian branded, sementara ia hanya memiliki beberapa setel pakaian bekas yang dibelikan ibunya. Namun, meskipun demikian, Arif tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa minder itu. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa meskipun ia berasal dari keluarga yang sederhana, ia bisa menjadi orang sukses. Lama-kelamaan, Arif menjadi lebih fokus pada studinya. Ia berhasil meraih IPK tinggi, mendapat beberapa penghargaan, dan menjadi mahasiswa berprestasi. Sari, yang tetap tinggal di desa, selalu mendukungnya dengan doa dan semangat, meskipun ia tidak bisa berada di samping Arif setiap saat. Hanya dengan surat-surat dan telepon singkat, mereka tetap merasa dekat. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu Arif. Setiap kali ada acara besar di kampus, seperti seminar atau wisuda, ia merasa cemas akan kedatangan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya sangat ingin hadir, melihatnya mengenakan toga,
dan merayakan pencapaian besar ini. Tapi, Arif merasa malu. Ia khawatir teman-temannya akan mengejeknya, atau bahkan menganggap ibunya rendah hanya karena pekerjaan yang ia lakukan. Hari demi hari, perasaan cemas itu semakin mengganggu pikirannya. Arif sudah mulai membayangkan wisuda yang seharusnya menjadi hari bahagia baginya. Ia sudah membayangkan mengenakan toga, berdiri di atas panggung, menerima penghargaan, dan melihat ibunya yang datang penuh kebanggaan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Bagaimana jika ibunya yang pemulung itu hadir di acara wisudanya? Bagaimana jika teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya melihat ibunya dan merasa terhina? Arif pun mulai berpikir tentang hal ini lebih dalam. Ia merasa bahwa dia tidak ingin membuat ibunya merasa kecil. Namun, di sisi lain, ia merasa cemas dan takut akan pandangan orang lain. Ibunya yang sederhana, yang selalu bekerja keras mencari barang-barang bekas, tidak pantas berada di tengah acara megah itu. Ia merasa bahwa ibunya akan menjadi sumber perhatian yang tidak diinginkan. Akhirnya, Arif memutuskan untuk menghubungi ibunya dan berbicara tentang hal itu. "Bu," Arif berkata dengan suara ragu di telepon. "Besok itu wisuda, hari yang sangat penting buat aku. Tapi aku mohon, ibu jangan datang ya. Aku nggak mau orang-orang tahu siapa ibu, dan aku nggak mau mereka mempermalukan ibu di sana." Kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan, tetapi Arif merasa itu adalah pilihan terbaik. Ibunya di ujung telepon terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Kalau itu yang kamu inginkan, ibu akan menurut. Ibu akan selalu mendukungmu, meskipun aku tidak bisa hadir di sana." Meskipun hatinya hancur, Sari tidak bisa mengatakan tidak. Ia tahu bahwa anaknya membutuhkan dukungan, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia berharap, suatu saat nanti, Arif akan mengerti betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan untuknya. Namun, tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dari perjalanan hidup mereka berdua. Sebuah kejutan yang tak terduga akan terjadi, dan semuanya akan berubah selamanya. Sehari sebelum wisuda, Arif merasa cemas dan gelisah. Di dalam pikirannya, prosesi wisuda yang semula ia bayangkan dengan penuh kebanggaan, kini berubah menjadi sebuah perasaan berat. Ia tahu bahwa ibunya sangat ingin hadir di acara itu, melihatnya mengenakan toga dan merayakan hari yang menjadi puncak dari perjuangan hidupnya. Tetapi, di sisi lain, Arif merasa terpecah antara kasih sayang untuk ibunya dan rasa malu yang terus menghantui hatinya. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Sebelum tidur malam itu, Arif memutuskan untuk menelepon ibunya. Dengan penuh keraguan, ia duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam ponsel, dan menatap layar dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol panggil dan mendengar suara ibunya yang lembut di ujung telepon. "Assalamualaikum, Nak." Suara ibunya terdengar hangat, penuh kasih sayang. "Ibu mendengar kabar, wisuda besok ya? Semangat ya, Nak. Ibu pasti bangga sekali." Arif menelan ludahnya, perasaan bercampur aduk di dalam dada. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membicarakan perasaan yang mengganggu hatinya selama ini. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum berbicara. "Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih," jawab Arif dengan suara yang agak tergetar. "Bu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku mohon, besok ibu tidak datang ke wisudaku." Setelah kalimat itu keluar dari mulutnya, Arif merasa seperti ada beban yang berat menekan dadanya. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup, seakan ia takut jika ada yang mendengar kata-katanya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah hal yang harus ia lakukan. Ada keheningan di ujung telepon, dan Arif bisa merasakan betapa besar kesedihan yang mungkin dirasakan ibunya. Ibunya yang selalu mendukungnya, yang selalu percaya padanya, kini dia meminta ibunya untuk tidak hadir di momen yang paling penting dalam hidupnya. "Kenapa, Nak?" Suara ibunya akhirnya pecah, penuh keraguan. "Ibu tidak bisa hadir? Ibu tahu betapa pentingnya ini buatmu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, melihat anak ibu meraih mimpinya." Arif bisa merasakan ketulusan di setiap kata yang diucapkan ibunya.
Ia menatap tangan ibunya yang selalu bekerja keras tanpa mengenal lelah. Tangan yang tak pernah berhenti untuk memberi, tak peduli seberapa berat beban yang harus diangkat. Namun, di balik semua itu, Arif merasa bimbang. Ia merasa bahwa ibunya, yang seorang pemulung, dengan pakaian lusuh dan sepatu yang sudah usang, tidak pantas berada di tengah acara megah itu. Ia tidak ingin ibunya merasa kecil di antara teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya, yang semuanya serba sempurna. Bu, aku takut. Aku takut orang-orang melihat ibu dan menganggap kita rendah. Aku nggak mau ada yang menilai ibu, atau merasa ibu tidak pantas hadir di sana. Arif mengungkapkan perasaannya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku cuma ingin semuanya berjalan lancar tanpa gangguan. Ibunya mendengar kata-kata Arif dengan penuh pengertian, meskipun hatinya terasa begitu pedih. Ia tahu bahwa anaknya tidak bermaksud menyakiti hati. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting dalam hidup Arif. Wisuda adalah hasil dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Aku mengerti, Nak, jawab ibunya dengan suara yang berat. Jika itu yang kamu inginkan, ibu akan menurut. Ibu akan selalu mendukungmu, meskipun aku tidak bisa berada di sana. Tapi ingat, Nak, ibu selalu bangga padamu. Setelah berbicara, Arif merasakan sedikit kelegaan, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia menatap langit malam melalui jendela kamarnya, berpikir apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Mungkin ini adalah yang terbaik, meskipun hatinya terasa hancur. Di dalam benaknya, ia membayangkan betapa bahagianya ibunya jika dia bisa melihat Arif berdiri di atas panggung dengan toga, meraih mimpinya. Namun, ibunya yang telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja keras dan mengorbankan segalanya untuknya, tak pantas merasa terluka karena keputusan ini. Arif ingin ibunya tahu bahwa ia menghargai setiap pengorbanan yang telah diberikan, meskipun tidak bisa menampakkan rasa itu secara langsung. Ibunya mungkin tidak bisa hadir di acara wisuda, tetapi Arif akan selalu membawa kebanggaan ibunya di dalam hatinya, apapun yang terjadi. Saat Arif meletakkan ponsel dan terbaring di tempat tidurnya, ia merasakan perasaan campur aduk. Ia berharap bisa membalikan waktu agar bisa membuat pilihan yang berbeda. Namun, waktu terus berjalan dan besok adalah hari wisuda yang sangat dinantikan. Di balik semua perasaan cemas dan bimbang itu, Arif tahu bahwa di balik setiap keputusan yang sulit, ada sebuah harapan yang akan terwujud. Pagi itu, udara di kampus terasa cerah. Namun hati Arif dipenuhi dengan kegelisahan yang tak bisa ia lepaskan. Di luar sana, gedung aula wisuda sudah dipenuhi oleh orang tua, sahabat, dan mahasiswa yang siap merayakan hari yang sangat dinanti. Namun di dalam hati Arif, ada perasaan cemas yang terus menggerogoti. Ia mengenakan toga yang sudah dipersiapkan, menatap dirinya di depan cermin dengan campuran rasa bangga dan malu. Teman-temannya di kampus sudah mulai memuji Arif, memanggilnya mahasiswa berprestasi karena keberhasilannya meraih IPK tinggi dan mendapatkan penghargaan atas penelitian yang ia buat. Mereka tidak tahu bagaimana beratnya perjuangan Arif untuk sampai pada titik ini. Hanya ada satu sosok yang tahu, yaitu ibunya, Sari. Sari adalah orang yang selalu ada di balik layar, mendukungnya dalam kesunyian, meskipun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Namun, hari ini, Arif merasa hatinya terbelah. Di tengah kebahagiaan itu, ia masih teringat akan percakapannya semalam dengan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya ingin sekali datang, ingin merasakan kebanggaan, melihat anaknya mengenakan toga dan berdiri di atas panggung. Tetapi Arif sudah memutuskan, dia tak ingin ibunya hadir, karena merasa malu dengan latar belakang ibunya yang sederhana, yang seorang pemulung. Saat ia tiba di gedung wisuda, suasana penuh dengan tawa, canda, dan kegembiraan. Arif masuk ke dalam aula dengan teman-temannya, semua terbalut dalam suasana bahagia. Panggung yang dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang berkelap-kelip tampak megah. Wisuda adalah hari yang bersejarah, bukan hanya bagi Arif, tetapi juga bagi ibunya yang telah berjuang keras, tanpa mengenal lelah untuk melihat anaknya berdiri di tempat ini. Arif duduk di barisan depan bersama teman-temannya. Ia mendengarkan pidato dari rektor dan sambutan dari para pejabat kampus
namun pikirannya masih melayang. Ketika nama-nama mahasiswa mulai dipanggil satu persatu, hati Arif semakin berdebar. Ia melihat sahabat-sahabatnya berjalan dengan bangga menuju panggung, disambut tepuk tangan meriah dari orang tua dan keluarga. Namun, hatinya tetap terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Ia berharap hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Tiba-tiba, ketika giliran wisuda Arif tiba, suasana di aula menjadi hening sejenak. Para mahasiswa beranjak, mengantre untuk menerima penghargaan mereka. Arif berdiri dan berjalan ke depan, menatap panggung yang semakin dekat. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Dalam kerumunan yang penuh kegembiraan itu, Arif melihat sebuah sosok yang sangat ia kenal, berdiri di dekat pintu masuk aula. Sosok itu tampak berbeda, mengenakan pakaian yang sederhana, namun ada kehangatan dan kesederhanaan yang menyinari wajahnya. Arif terkejut. Ibunya, Sari, ternyata hadir di sana. Tidak hanya itu, ibunya memegang sebuah karung besar yang sepertinya penuh dengan barang bekas, dan dengan senyuman tulus di wajahnya, Sari berjalan perlahan menuju panggung. Arif merasa darahnya serasa berhenti, sejenak. Tiba-tiba, semuanya terasa hening, kecuali detakan jantungnya yang begitu keras. Semua mata tertuju pada ibunya, yang datang dengan kehadiran yang begitu sederhana, namun penuh dengan pengorbanan. Arif merasa cemas. Semua orang melihat ibunya, melihat pakaian lusuhnya, dan mungkin mereka berpikir yang sama dengan yang pernah ia rasakan, bahwa ibunya tak pantas berada di sini. Tetapi, ibunya yang tak pernah mengenal lelah ini, yang selalu setia mengumpulkan barang bekas untuknya, kini hadir dengan senyuman yang tak ternilai harganya. Ia datang bukan untuk membanggakan dirinya, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia selalu mendukung Arif, apapun latar belakang mereka. Sari terus berjalan dengan percaya diri, meskipun langkahnya penuh dengan beban. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meletakkan karung besar yang dibawanya di tengah panggung, tepat di depan Arif yang kini berdiri di sana. Memandang ibunya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Ini untukmu, Nak," ujar Sari dengan suara yang berat, namun penuh makna. "Ini adalah hasil jerih payah ibu selama ini. Setiap barang bekas yang aku kumpulkan, setiap langkah yang aku ambil, semuanya demi kamu. Kamu berhak meraih mimpimu, Nak. Dan aku bangga bisa melihatmu sampai di sini." Arif terdiam, mulutnya kering dan matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, perasaan malu yang selama ini ia pendam berubah menjadi perasaan tak terhingga. Di hadapan ribuan orang, Arif merasa begitu kecil. Semua yang ia pikirkan sebelumnya, tentang betapa rendahnya ibunya, tentang betapa memalukan latar belakang mereka, tiba-tiba menjadi tidak berarti lagi. Yang terpenting kini adalah ibunya, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk melihat anaknya sukses. Semua orang yang menyaksikan momen itu terdiam. Tidak ada tepuk tangan atau sorakan yang terdengar. Hanya keheningan yang penuh dengan emosi. Arif berjalan mendekat ke ibunya, pelan-pelan dan penuh rasa malu, lalu memeluknya dengan erat. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak pernah tahu betapa besar pengorbananmu," bisiknya di telinga ibunya. Suaranya tertahan karena tangis yang tak bisa lagi ia bendung. Ibunya memeluknya lebih erat, seolah tak ingin melepaskan anaknya. "Ibu tidak butuh apapun, Nak. Yang ibu inginkan hanya kamu bahagia. Itu sudah cukup bagi ibu." Itulah saat-saat yang akan dikenang Arif seumur hidupnya. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan yang kemudian terdengar menggema, ia menyadari bahwa apa yang ia miliki lebih berharga daripada segala materi atau penghargaan. Kasih sayang seorang ibu yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, dan sebuah cinta yang tak pernah berhenti. Itulah yang benar-benar membuat hidupnya bermakna. Suasana di aula wisuda masih dipenuhi dengan kegembiraan. Namun di dalam hati Arif, ada sesuatu yang berubah drastis. Setelah ibunya memberikan kejutan yang begitu besar, perasaan cemas dan malu yang ia rasakan sebelumnya perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan hangat yang mengalir begitu dalam. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Momen itu, di hadapan ribuan orang,
adalah titik balik yang akan ia kenang sepanjang hidupnya. Ketika semua orang mulai kembali bertepuk tangan, Arif dan ibunya tetap berdiri di tengah panggung, saling memandang satu sama lain. Ibunya, dengan wajah penuh kasih sayang, tetap tersenyum meski peluh membasahi dahinya. Karung besar yang ia bawa tetap diletakkan di panggung, menjadi simbol dari pengorbanannya selama ini. Arif merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar, dan hanya ada mereka berdua di tengah keramaian itu. Meskipun ibunya datang dengan pakaian yang sederhana, dengan tangan yang penuh bekas luka dari pekerjaan sehari-hari, ada sesuatu yang tak bisa dipandang sebelah mata, keberanian. Keberanian untuk tampil di tengah-tengah keramaian, untuk menghadapi rasa malu yang mungkin ada, dan yang lebih penting, keberanian untuk menunjukkan betapa besar rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Arif, yang sebelumnya merasa terasing di dunia yang penuh dengan kemewahan, kini merasa terhubung dengan ibunya lebih dari sebelumnya. Bu, aku nggak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih atas semua yang ibu lakukan untukku, ujar Arif dengan suara terbata-bata. Aku minta maaf karena pernah merasa malu dengan ibu. Tapi sekarang, aku tahu, ibu adalah orang yang paling hebat dalam hidupku. Sari memandangnya dengan penuh kehangatan, seolah dia tahu betapa beratnya perjuangan yang Arif hadapi. Ia meletakkan tangannya di bahu anaknya, memberi dorongan yang penuh makna. Tidak perlu minta maaf, nak. Ibu hanya ingin kamu tahu, ibu akan selalu ada di sini untukmu. Tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan, yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu dan siapa ibu kamu. Semua yang terjadi di sekitar mereka terasa seperti latar belakang yang kabur, sementara mereka berdua berada di pusat perhatian. Arif kini menyadari bahwa penghargaan terbesar dalam hidup ini bukanlah gelar wisuda atau jabatan yang bisa ia raih di masa depan, tetapi keluarga dan terutama ibunya yang telah mengorbankan segalanya demi masa depannya. Lalu ketika acara wisuda dilanjutkan, Arif menarik ibunya untuk duduk di bangku depan. Semua orang yang ada di sekitar mereka mulai menatap dengan rasa kagum. Beberapa dari teman-temannya yang sebelumnya tampak sombong dan merasa lebih baik, kini melihat dengan penuh hormat pada ibu Arif. Mungkin mereka tak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, namun mereka bisa merasakan getaran emosi yang hadir antara Arif dan ibunya. Setelah wisuda selesai, para mahasiswa berhamburan keluar aula, berfoto-foto dengan orang tua dan sahabat mereka. Namun, Arif hanya duduk diam di kursinya, menatap ibunya yang tersenyum bahagia di sampingnya. Ia merasa seolah dunia ini baru saja membuka matanya pada kenyataan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang status sosial atau kekayaan, tetapi tentang cinta, pengorbanan, dan keluarga. Tak lama kemudian, Arif mengajak ibunya untuk berkeliling kampus, menunjukkan berbagai tempat yang selalu ia impikan untuk diperlihatkan kepada ibunya. Mereka berdua berjalan dengan penuh kebanggaan, walaupun langkah kaki Sari lebih pelan dan lelah dibandingkan Arif yang penuh semangat. Namun, tak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan di hati Arif, karena ia tahu saat itu ia bukan hanya seorang mahasiswa yang meraih gelar, tetapi seorang anak yang telah menemukan kembali arti dari cinta dan pengorbanan seorang ibu. Di sela-sela percakapan mereka, Arif berkata dengan tulus, "Ibu, aku ingin memberikan semuanya untukmu. Aku ingin kamu merasa bahagia, tidak perlu lagi bekerja keras seperti ini. Aku ingin membayar semua pengorbananmu." Ibunya hanya tersenyum, mengelus rambut Arif dengan lembut. "Nak, ibu tidak butuh apapun selain melihatmu bahagia. Itulah hadiah terbesar bagi ibu." Sari tak peduli tentang rumah, besar atau mobil mewah. Yang ia inginkan hanyalah melihat anaknya bahagia, sukses, dan tak pernah melupakan siapa yang telah berada di sisinya sepanjang hidup ini. Keinginan sederhana yang kini menjadi kenyataan. Arif pun berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah membiarkan ibunya merasa kesepian atau terlupakan. Akhirnya di hari itu, Arif menyadari satu hal penting, bahwa pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah gelar yang ia raih, tetapi momen di mana ia bisa melihat ibunya tersenyum, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Ia tahu bahwa ia akan selalu membawa kebanggaan ibunya dalam hatinya, dan tidak ada gelar atau penghargaan yang lebih berharga
dari cinta yang diberikan ibunya. Hari wisuda akhirnya berakhir, tetapi momen yang terukir dalam hati Arif dan ibunya akan tetap hidup selamanya. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari gedung, dengan langkah yang lebih ringan, ada perasaan bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya karena Arif berhasil lulus, tapi karena ada hal yang lebih penting, lebih dalam. Mereka berdua telah melalui perjalanan panjang bersama, dan kini saatnya untuk melihat ke depan dengan harapan baru. Setelah keluar dari aula, Arif memutuskan untuk mengajak ibunya makan di sebuah restoran kecil di sudut kota. Meskipun ia sudah meraih kesuksesan, ia tahu bahwa kebahagiaan itu bukan hanya tentang pencapaian pribadi, melainkan tentang berbagi momen berharga dengan orang yang telah mendukungnya sejak awal. Arif menatap ibunya dengan rasa syukur yang mendalam. Sari terlihat lebih santai, lebih bahagia, meskipun tak bisa menyembunyikan kelelahan dari wajahnya yang sederhana. Di restoran itu, Arif memesan makanan terbaik yang ada, yang ia tahu tak pernah bisa ia beli sebelumnya. Sari, yang biasanya memilih makanan sederhana, tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Arif memandangi ibunya yang tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Tak bisa menahan perasaan yang membuncah di dadanya. Dia tahu betapa besar pengorbanan ibunya untuk sampai ke titik ini, dan tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ibu, aku ingin mengucapkan terima kasih," kata Arif dengan suara lembut, menatap ibunya yang sedang menikmati makanannya. "Terima kasih karena sudah selalu ada untuk aku. Tanpa ibu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Aku minta maaf karena pernah merasa malu dengan ibu." Sari menatap Arif, lalu memegang tangan anaknya dengan lembut. "Nak, ibu tidak pernah merasa kecewa denganmu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu. Keberhasilanmu hari ini bukan hanya hasil dari usaha kerasmu, tapi juga pengorbanan ibu." Arif menunduk, merasakan perasaan yang begitu dalam. Dalam dirinya, ada rasa syukur yang tak terhingga, dan juga perasaan takjub atas kekuatan ibunya. Ibu yang sederhana, yang tidak pernah memiliki banyak hal, tetapi telah memberikan segalanya untuk masa depan anaknya. Tanpa sadar, air mata Arif menetes, mengingat semua pengorbanan yang telah dilakukan ibunya. "Aku berjanji, Bu, aku akan membuatmu bangga. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu, untuk kita berdua," kata Arif dengan tekad baru. "Aku ingin melihat ibu bahagia, tanpa harus bekerja keras seperti ini lagi." Sari hanya tersenyum, meskipun matanya terlihat penuh haru. "Ibu bahagia, Nak. Kebahagiaan ibu adalah melihat kamu sukses dan hidup dengan bahagia. Jangan pernah merasa terbebani, karena ibu sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang." Setelah makan, mereka berdua berjalan keluar dari restoran. Arif menggandeng tangan ibunya dengan penuh rasa bangga. Di luar, langit mulai senja, dan lampu-lampu kota mulai menyala, memberi keindahan tersendiri pada malam itu. Mereka berjalan menyusuri trotoar, tak terburu-buru, menikmati setiap langkah yang mereka ambil bersama. Tidak ada yang lebih berharga bagi Arif selain momen seperti ini, di mana ia bisa merasakan kedamaian bersama ibunya. Malam itu, Arif menyadari satu hal penting yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pengorbanan seorang ibu bukanlah tentang berapa banyak yang bisa dia beri, melainkan tentang seberapa besar cinta yang ia miliki untuk anaknya. Sari, yang sudah lama mengorbankan dirinya demi Arif, kini bisa melihat anaknya meraih impian yang selama ini ia jaga. Dan itu, menurutnya, adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Arif berjanji, suatu saat nanti, dia akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar lagi kepada ibunya. Ia akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan impian-impiannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya yang telah memberikan segalanya. Hari itu, di kota kecil yang sederhana, mereka berjalan bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Arif tahu bahwa apapun yang ia raih kelak, ibunya akan selalu menjadi sumber kekuatannya. Dan ia tidak akan pernah lagi merasa malu dengan latar belakang mereka. Karena ia tahu, kebanggaan yang sesungguhnya datang dari hati yang tulus, bukan dari materi atau status sosial.
Setiap langkah mereka menuju rumah malam itu penuh dengan makna yang dalam. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu tentang pencapaian besar, tetapi tentang seberapa banyak cinta yang kita beri dan seberapa besar kita berterima kasih atas setiap pengorbanan yang dilakukan orang-orang terdekat kita. Di dalam hati Arif, ada rasa terima kasih yang tak terhingga untuk ibu yang telah memberinya segalanya. Mereka berdua tahu bahwa hari ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan di mana mereka akan saling mendukung, saling memberi semangat, dan saling mencintai tanpa batas. Sebab bagi Arif, tak ada yang lebih berharga dari kebahagiaan ibunya. Dan ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu yang telah mengajarkannya arti sejati dari pengorbanan dan cinta.